Astagfirullah. Aku mau julitin Ujan. Kan biasa dia kalau live yang nonton 300 ya. Terus pas gak ada gue yang nonton cuma 290. Jadi gak ada yang mau nonton dia. Berarti orang-orang nonton gak ada gue. Ya gak sih? Oke. Ganti username bang ya. Canda Ujian ya Allah. Bismillah transfer 10 juta. Hari ini kita ini ya guys ya. Hari ini kita ngebully orang kaya ya guys ya. Ini pas banget temanya nih. Apalagi saya baru kelar nonton game pakai bacatin. Yang penting saya udah nonton itu sampai jilid, sampai juz ke 10. Khatam saya nontonnya. Nah, ini bertemaan dengan Abang Diki. Kita coba bully di sini, apalagi temanya pas banget ya, move on dari masa lalu. Boleh? Minta ridonya dong sebelumnya. Admin Hyung. Boleh ya? Ya boleh. Insya Allah ikhlas TF 10 juta. Ini tapi belum kita buka nih, gimana nih? Ntar lah bukanya 300 view, males banget. Gue tuh kalau misalnya nggak gini deh, lu kan mau ngebully gue ya, masa yang nonton dikit kan nggak seru kan? Kita harus butuh supporter. Oke. Oh ya teman-teman, biar nggak, kan kemarin itu kita udah kajian excited apa artinya? Excited tuh menggebu-gebu. Wah, excited banget ya kalau kemarin. Nah, jadi kalau kemarin tuh ada yang ngamuk, kamu kenapa nggak diajak? Sekarang itu tolong dong ajakin teman-teman yang lainnya biar join ke sini, karena dia tuh nggak tahu kajian ini bukan kayak kajian Husain yang kalian nggak nonton kalau nggak ada katanya, kalau kalian itu nggak nonton kalau Bang Diki masuk. Bismillah. Enggak, kalau nggak ada gua nggak ada yang nonton. Masa orang kan lebih suka ngebahas yang gimana cara move on gitu-gitu kan, anak-anak muda gitu. Dia kemarin bahas tentang gubernur. Siapa yang mau dengerin tentang gubernur? Itu gue canda-canda ya Allah. Bismillah. Iya, Hajjaj bin Yusuf. Tetap Itu nonton. tuh, nanti kita bahas juga di situ tuh tentang orang kaya semua nih. Ada apa sih sama orang kaya, ada apa? Orang kaya, enggak lah kayaan gua. Iya, ada nikah. Bukan sholat tahajud, sholat sunnah 2 rakaat. Gue juga sholat. Ya udah, berarti aku nggak ada apa-apanya. Maksudnya sholat sunnah subuh 2 rakaat gitu. Yang dua rakaat sebelum sholat wajib kan? Oh iya, by the way kan kemarin kan, masa kamu nggak tahu sih, kan aku sudah jadi Sultan Medan. Aku udah foto kuning-kuning itu udah emas semua tuh. Keren. Itu oke lah. Apa gap? Ntar dulu. Apa ya? Medan namanya apa? Sendiri, enggak sama istri. Ya udah, lanjut aja kalau sama istri mah. طيب يسلم صغير على الكبير والمر على القائد السلام الذي لا يتبخر بالبريد الليل. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi WB. Aku mager ngetik sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaду imanan ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, saya dengan teman-teman dikumpulkan lagi dalam majelis ilmu ya, dalam majelis kajian. Kita kemarin juga ngadain majelis kajian di tanggal berapa itu? Tanggal lupa, ya 2 pekan yang lalu, sepekan yang lalu ya. Sekarang kita
melanjutkan pertemuan kita. Semoga setiap kajian-kajian pertemuan kita yang untuk menimba ilmu ini di follow sama malaikat. Kan keren ya, kita kajiannya di follow sama malaikat. Jadi kita itu kalau kita paham, di setiap harinya kan Allah itu mengutus kepada ribuan malaikat yang ada di langit, diturunkan ke bumi untuk mencari mana-mana masjid-masjid, mana yang HP-nya sekarang. Kalau dulu mah kan masjid ya, kalau sekarang itu lebih banyaknya ke HP gitu. Mana HP-nya itu yang mereka nongkrong depan layar HP, kemudian membahas satu kitab zikir atau membahas satu kitab kajian agama. Kalau ada yang kayak gitu kan, kemudian para malaikat itu langsung itu, oh ini ada alhamdulillah nih, ada teman-teman gitu yang ikut kajian Hyungs Agam gitu. Kemudian apa? Nah, malaikat yang menemukan itu kemudian membuat pengumuman dengan kalimat halumma ilayya. Bro gitu. Malaikat satu itu manggil ke malaikat yang lainnya, bro sini di sini ada kajian gitu. Kajian siapa nih ada Hyung Agam hidupin kajian lagi gini. Kan senang-senang semuanya akhirnya ngumpul di sini. Setelah itu bukan hanya ngumpul-ngumpul kemudian dia ikut nongkrong doang gitu. Tapi memang di situ nama kita itu dimention sama malaikat-malaikat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kita bayangin ya, kita kajian ilmu, malaikat di belakang kita mendoakan kita gitu. Kita kajian zikir, malaikat di belakang kita mendoakan kita, mention nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ikut malam ini? Dikatakan, oh ini Agam Fahrul gitu. Apa nama akunnya? @agamfahrul04. Berapa followersnya? 719.000. Ya, 719.000. Tapi belum centang biru. Ada. Oh, siapa lagi yang ikut di sebelah yang Agam gitu? Oh ya ini ada @Bang Diki gini. Apa akunnya? @bin @bin_wood. Berapa followersnya? Gak nyampe 100.000 gitu. Oh tapi udah centang biru ya Allah gitu. Oh iya. Jadi nama kita itu dimention gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat karena kita itu ngidupin kajian-kajian. Alhamdulillah gitu. Malaikat sudah berteknologi. Itu mau bahasa kiasan kita gitu biar gampang. Kan siapa yang gak senang sih nama kita disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi insya Allah lah di sini yang paling banyak followersnya saya gitu, Agam Fahrul 04. Tapi meskipun seperti itu, insya Allah yang paling disebutkan namanya itu bukan saya aja, tapi teman-teman semuanya. Amin. Sehingga kita itu berkumpulnya atau hangoutnya itu bukan ketika di jokes doang, tapi semoga kita itu bisa nongkrong lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Banyak followers, banyak manfaat. Nggak perlu centang biru di dunia, yang penting centang biru di akhirat. Saya coba membesarkan hati saya karena saya ngerasa Instagram ini kacau banget. Kenapa saya belum centang biru? Pembelaan diri. Tapi tidak apalah teman-teman ya. Semoga kita semuanya mendapat verified di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kali kita mengadakan kajian, malaikat itu para memfollow kita sehingga kita namanya itu disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngadain kajian, malaikat mendoakan kita ampunan. Ketika kita mengadakan kajian lagi, malaikat mendoakan kita rahmat. Amin amin Allahumma amin. Sehingga nongkrong kita bukan hanya di jokes tetapi sampai juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gam, Ait. followers TikTok berapa? 1,6 M bukan K ya, M. Belum verified. Belum verified. Ngelik apa bang? Belum verified kan? Ngelik betul. Centang biru. Iya. Oh belum centang biru. Oh, alhamdulillah 13K bang. 13 kan biru-birunya gitu. Kan keren ya? Keren gak sih? Nggak apa-apa, yang penting aku pernah buat video, bayangin ya, kita buat video dakwah terus yang nontonnya sampai 17,3 M. Bayangin tuh 17,3 M berapa yang tercerahkan, berapa yang nge-save. Itu tuh bukan hanya centang biru tapi ya
khair, itu menunjukkan kepada kebaikan, itu yang paling penting. Centang biru itu nomor ke-100 sekian. Itu kita menyebarkan kebaikan. Itu trik menghibur hati kan. Udahlah, ikut aja kajian ini. Ya abang, gak ada. Kamu tuh sosokan epic comeback, tapi memang ya sih. Aku belum dijadiin co-host. Oh, kamu mau jadiin co-host. By the way, bentar ya teman-teman, agak keganggu sedikit kita. Dengan ubah dia tetapkan sebagai co-host. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita, sebagai manusia yang paling sesungguhnya manusia yang paling kaya. Kalau sekarang itu ada yang mengatakan, ada yang mengklaim dirinya itu banyak duit, sesungguhnya itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah. Kalau ada orang yang mengatakan, saya dengan followers sudah 285k, udah centang biru, itu mah belum apa-apanya sama Rasulullah. Rasulullah itu kalau buat akun Instagram berapa banyak tuh followersnya, udah berapa banyak centang biru yang dimilikinya gitu. Itu kalau Rasulullah ya. Jadi kalau ada manusia yang kayak gitu modelnya sekarang itu, insya Allah semoga kita tidak terhindar daripada keburukan-keburukan sifat yang dimilikinya. Amin, Allahumma amin. Agak buram, HP aja bagus tapi buram, males. Tapi teman-teman semuanya, jadi kalau misalkan keganggu sama layar ke sebelah, boleh diklik foto saya. Kemudian kan KSL ini saya udah besar tuh, apa namanya, layar saya udah besar. Kita lanjutin lagi. By the way, saya mau nanya, udah nonton ini belum Pak? Kalau teman-teman ada yang ngikutin TikTok atau mungkin bahkan kemarin itu sempat rame di feed juga ya, sebab ini trending Netflix nomor 1 se-Asia bahkan. Ini film tentang Squid Game. Mana? Nonton udah? Nonton. Nonton ya. Udah 10 juz nontonnya. Ini jangan lompat-lompat gitu ya, ada sebagian lompat. Bener. 1 kali main dong. 9 ya? 9. Iya 9. Iya, yang paling tinggi itu, kerangka yang paling tinggi itu 9, bukan 10. Betul nggak sih? Nggak suka nonton filmnya. Nggak tahu film apa. Iya, pokoknya itu tentang film. Coba kita jelasin dikit ya. Ternyata produsernya itu kenapa kok ditanya pengen buat film kayak gitu. Jadi ternyata produsernya mengatakan saya itu pengen menjadikan mereka dalam game itu banyak dengan rasa ketakutan, banyak dengan rasa resah, banyak dengan rasa pusing, banyak dengan rasa kegalauan gitu kan ketika dalam game itu. Akhirnya kita paham di sini tujuan untuk mereka mengadakan kayak gitu adalah mendapatkan duit 420 juta won. 420 juta won gitu. Jadi kalau kita katakan ternyata produser ini jauh gitu, 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran sama persis dengan tema yang diangkat sama produser ini. Baru diangkat sama produser ini. Padahal 14 abad yang lalu Rasulullah itu telah diturunkan dengan ayat yang semisal dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kalimat yang Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kami menjadikan dunia itu sebagai ladang permainan. Berapa banyak kemarin di Squid Game itu kita lihat di situ permainan setidaknya ada 3. Lampu merah, lampu hijau, kelereng, tarik tambang, jembatan, yang terakhir paling ada 5-an ya. Itu apa sih, kue gula itu gula. Ya gula itu seenggaknya ada 6 gitu berarti. Dalgona. Siapa yang dalgona ini? Ya sehingga ada 6 permainan. Ternyata betul dalam dunia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'un illa laibu wa lahu. Ini kalau kita itu ternyata di dunia itu tempat sebagian banyak orang-orang itu melakukan permainan. Atau ada juga yang mengatakan di sini tempat senda gurau di situ. Maka dalam film itu kita paham tujuan orang-orang untuk rela bunuh-bunuhan, rela mati-matian hanya untuk mendapatkan 420 juta won, itu sama yang kayak Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la
Sengaja Allah itu memberikan ujian kepada kita agar kita itu mendapatkan surga. Sengaja kakek itu mengadakan permainan-permainan yang bersifat itu ujian, mati-matian. Ternyata hanya untuk mendapatkan duit 420 juta buat dulu banget sebelum Allah Subhanahu wa taala sebelum produser ini menulis naskah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya pelajaran-pelajaran yang kita dapati di sini. Maka ternyata inilah poinnya. Yang paling kaya di situ kan kosong-kosong. Ini maaf loh yang belum nonton. Terus kita nggak spoiler di sini nggak apa ya? Sedikit gitu. Jadi ternyata dalam dari semua ini kan tentang kakek yang 001. Sebab mereka itu punya banyak kekayaan. Sebab dia itu punya banyak kekayaan. Akhirnya apa di sini inilah, teman-teman ya. Ada berapa banyak kalau kita paham dari zaman dahulu itu mereka yang punya duit yang besar. Contoh kita ambil seseorang namanya adalah Abu Jahal. Duitnya banyak, followersnya banyak, centang biru pasti gitu. Pokoknya unta di mana-mana. Mungkin kalau teman kita punya kucing doang, kucing mah berapa sih harganya gitu? Katakanlah kucing dari Amerika, 18 juta. Tapi kalau Abu Jahal ntar 1 ekor 60 kali 20 ekor. Nggak mungkin 60 juta. Demi Oh ya udah Bapak 60 kali 2 berarti 120 juta. iya, lebih lah. Lebih segaji GoPlay. Iya, nggak capek. 1,2 M. Enggak lah, 120 juta lah ya. Gitu. Nggak, spill yang ini aja nih, ada satu $6.000. Tuh, $6.000 berarti berapa? $6.000 nih, kayak gini nih, $6.000. $6.000. Itu aja tolong 6.000 dikali 14.300. 6.000 dikali 14.300 dikali 20 ekor. 85 juta doang. 85, bentar. 85 jutanya biar kelihatan nolnya dibanyakin. Kajian ada matematika. 1,7 M. Dah, lanjut. 1, itu baru peliharaan ya, itu belum peliharaan, belum mobil, belum aset, itu belum. 1,7. Berapa teman-teman tadi? Saya ulang sekali lagi, 1,7 M. Oke. Ini orang-orang model kayak gini aja itu sombongnya Masya Allah ya. Jadi kita ambil analogi dari sebelah itu, sombongnya udah Masya Allah. Maka kemudian bagaimana itu dengan Abu Jahal? Abu Jahal itu bukan punya 6 berapa itu 20 ekor, bukan. Tapi Abu Jahal itu punya 120-an ekor unta. Itu bukan unta biasa, akan tapi unta merah. Kalau di Dubai, unta merah itu bukan untuk bawa dagangan, tapi unta merah itu dipakai untuk kayak pawai-pawai, kayak pamer-pamer gitu, kayak ajang-ajang, apa sih namanya tuh, ajang-ajang kekeren-kerenan gitu kan, itu unta merah. Jadi harga unta merah itu satunya kisaran 800 jutaan. 800 juta dikali 120. Ini kajian atau apa? Nah, pokoknya banyak ya, bukan lagi mungkin lebih daripada 1,7 M ya. Iya. Itu Abu Jahal itu. Kemudian dia buat gamenya apa? Game yang dibuat oleh Abu Jahal adalah bagaimana kalian itu menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati. Aku akan memberikan kepada kalian itu unta merah. Ini sampai sini paham ya? Ternyata ada orang yang gabut banyak duit itu memanfaatkan keadaannya untuk membahayakan orang-orang lain. Itu pun sudah ada sebelum kakek 001 itu melakukan itu Abu Jahal. Makanya sesungguhnya ini kita comeback ya teman-teman ya. Maka sesungguhnya kalau kita paham kenapa kok orang itu yang paling banyak duitnya, ketika dihisap itu mereka yang paling lama. Saya ulang sekali lagi,
Maka kemudian kenapa kalau kita paham orang yang paling banyak hartanya itu, sungguhnya harta itu bukan sebagai bentuk kenikmatan, tapi betul kenikmatan kepada kita kalau kita bisa menempatkan kepada tempat yang tepat. Kalau kita menempatkan kepada yang tidak tepat, maka itu yang terjadi. Orang kaya itu, orang yang banyak hartanya itu, mereka yang paling banyak lama waktu dihisap dibandingkan kita yang gampang lah gitu. Sampai sini paham ya? Jadi analoginya gini, saya belanja saya belanja ke Indomaret, cuman belanja berapa kresek. Tapi kalau orang kaya itu kan paling kalau ke kasirnya, Mbak beli minum, udah cukup cepat gitu ya. Itu hisab. Jadi kalau ada orang kaya bawa berapa botol gini, nggak mau beli satu, maunya beli 80 botol, mau belinya 20 botol, kan lama tuh dihisapnya. Nah, begitu juga dengan orang kaya. Paham abang? Ini lagi ngomongin Abu Jahal kan ya? Abu Jahal. Paham ya Abu Jahal? Saya kan abu vulkanik jadi nggak dengerin. Paham ya Abu Jahal? Kita ngomongin Abu Jahal di situ. Ya. Inilah tentang kejadian-kejadian yang rame banget kemarin saya coba itu ambil pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari situ semua. Ternyata betul yang Allah katakan wamal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Kalau orang itu udah termasuk daripada permainan-permainan, mereka itu bakal nggak segan-segan saling membunuh. Berapa banyak di antara kita yang orang itu demi mendapatkan harta saling berbohong. Berapa banyak di antara kita yang kalau kita tuh pengen merenggut banyak harta, kemudian kita melakukan bunuh-membunuh. Kita saling menghardik, kita saling mencaci satu dengan yang lainnya, kan banyak gitu. Kalau orang udah terperangkap dengan permainan petak segitiga kemudian bulat, itu permainan. Dari situ kita paham bagaimana cara orang-orang itu kan mereka, kita ambil dari situ adalah mereka yang pengen move on dari masa lalu dia. Itu kan kebanyakan adalah orang-orang yang susah ya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak punya harta benda banyak gitu. Bahkan di antara mereka tuh banyak terlilit utang. Mereka tuh pengen melakukan yang namanya move on dari masa lalu yang mereka lakukan. Ternyata dari sini kita paham untuk melepas daripada masa lalu, atau kalau bahasa kultur anak muda kita sekarang itu untuk bisa move on dari masa lalu, ternyata ada banyak perjuangan yang mesti kita lakuin. Meminta putus atau terus. Kalau perjuangan yang di Squid Game itu kita paham adalah mereka yang sampai berkorban untuk dirinya, berkorban untuk apalagi ketika di permainan kelereng, untuk sahabat sejatinya atau untuk orang yang dia cintainya, mereka akan saling membunuh dengan satu lainnya. Ternyata di sini kita paham bahwasanya move on itu yang pertama kali kita paham adalah adanya pengorbanan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ambil analogi dalam surah Qasas ya, dalam surah Qasas bang, ada Al-Quran di kamar atau lagi di luar atau lagi dipotong rambut? Halo, ada Al-Quran? Iya, halo. Ada Al-Quran? Ada dua. Potong rambut. Ada dua, terus ada artinya. Al-Quran gue bagus kan? Aduh, copot kan? Baru buka. Dengar lah guys, baru buka laci gak jadi kunci. Kebayang gak sih ada orang yang kalau naruh Al-Quran itu dikunci sampai-sampai. Kalau kita kan aduh ini Quran saya di mana, masa dikunci, harus dikunci gitu. Kebayang itu betul. Ya. Oke, gitu Mas. Buka surah, teman-teman yang di rumah juga boleh buka surah Qasas ayat 14. Itu halaman 388. Surah Qasas ayat 388. Ayat 14 halaman 388. Teman-teman di rumah boleh juga buka, silakan. Ini kan tentang kisah daripada Nabi Musa alaihissalam, tapi di episode pertengahan. Kan cerita Nabi Musa itu udah dapat cuma pas sebelum kita lanjut. Udah ya. Jadi yang bakal kita angkat di sini adalah tema kisah daripada Nabi Musa alaihissalam, tapi ini di episode pertengahan. Kisah Nabi Musa dalam Al-Quran itu banyak banget. Dalam surah Al-Baqarah aja itu udah banyak. Tapi yang paling pertama itu kalau di Al-Baqarah itu episode Nabi Musa udah keluar dari Mesir. Nah kalau
ini episode sebelum masuk ke klimaksnya, sebelum masuk kepada happy-happynya gitu. Itu bertemu dengan istrinya nanti. Kemudian nanti di surah Toha ceritain lagi episode selanjutnya. Paling akhir itu Nabi Musa di episode Al-Kahfi. Itu bertemu dengan orang yang pintar, yaitu Nabi Khidir. Nah, jadi kalau di sini ayat 14 Allah mengatakan walamma balaghu asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Di ayat 14 Allah mengatakan dan setelah dia Musa dewasa. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Musa walamma balaghu asyuddah. Jadi setelah sampai Nabi Musa kepada usia dewasa. Usia dewasa itu adalah usia yang mereka itu sudah bisa menikah. Kalau kata penafsir para ulama adalah mereka yang sudah mampu untuk menikah. Perlu kita cari berapa angkanya? Kan kalau perlu nggak sih? Perlu lah ya. Kita cari berapa angkanya. Jadi sebagian para ulama ada yang mengatakan usia asyuddah itu adalah mereka yang berusia 20. Mereka yang berusia 20. Ada yang umurnya 20 tahun di sini? Ada yang umurnya 20 tahun di sini? Nah, berarti sudah masuk ke masa asyuddah. Sudah masuk ke ya udah ngapain lagi nunggu mau nyari apa lagi gitu. Udah kalau mau nikah mah nikah aja gitu. OTW nikah. Itu kalau udah masuk asyuddah. Tapi di sini banyak ikhtilaf, tapi ada penafsiran yang mengatakan 30 tahun sampai 40 tahun. Ada yang mengatakan juga 30 tahun sampai 40 tahun. Nabi Ayub alaihissalam itu kan sakitnya di umur 80 tahun. Tetapi ketika disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penafsir mengatakan dia itu bisa 10 tahun lebih muda. Maksudnya itu ketika itu Nabi Ayub itu kayak kembali di usia 30-an tahun. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan ada umur 20, ada umur 30-an tahun. Walamma balaghu asyuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Jadi ketika udah sampai Nabi Musa alaihissalam itu kepada masa dewasanya, wastawa yang sempurna atainahu hukma wa ilma. Halo. Kalau ilmun itu kayak kalau bahasanya itu kita bisa kayak bisa matematika, kayak bisa IPA, itu mah tentang wawasan. Tapi kalau hikmah itu mungkin di antara kita ada yang punya, tapi ada juga yang kayak belum punya. Hikmah itu adalah ra'su hikmah mukhtafun ilallah. Jadi kayak puncak daripada hikmah itu adalah ketika kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hikmah. Kemudian di ayat setelahnya ayat 15 ini menceritakan tentang Nabi Musa itu membunuh orang gitu. Ini kita ceritakan kemarin gitu kan. Ketika ada orang lagi berantem, dua orang lagi pakai berantem, orang Quraisy, orang Israel sama orang Mesir, ketika itu berantem kemudian didorong sama Nabi Muhammad, sama Nabi Musa, kamu ngapain gitu. Oh kamu berantemnya egois banget gitu, didorong jatuh mati gitu kan. Itu saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadian apalagi ketika masa kecil, banyak daripada itu kita move on itu pasti mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Betul, pasti mengantarkan kita kepada kebahagiaan kalau move on itu benar. Kalau move on kita itu jalurnya karena oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam kalau move on-nya itu benar. Ini kita belum masuk ke tips and trick-nya ya. Tips and trick yang dilakukan oleh nabi-nabi ini. Kemudian Allah mengatakan didatangkan kepada itu istri yang bakal dia nikahinya. Kalau orang move on itu betul caranya dari masa lalu mereka. Kalau Nabi Musa aja bisa move on daripada kejadian-kejadian yang mengerikan, lantas hadiahnya adalah istrinya yang tercinta. Lantas bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Kalau Nabi Yusuf lebih ekstrim lagi ya teman-teman ya. Kalau Nabi Yusuf itu sampai skemnya itu tentang yang kemarin dibahas sama Husain nih. Yang dibahas sama Husain kemudian tentang ribut bersama Zulaikha. Itu kan tentang siapa yang bajunya
koyak dari depan atau koyak dari belakang, itu mah kita tahu ceritanya semuanya. Setelah itu apa? Dia pengen move on dari masa lalu dia. Kan banyak head masuk ke komen-komentar akunnya Yusuf ya. Setelah itu apa yang terjadi? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, saya itu lebih senang masuk penjara daripada banyak head comment kayak gini. Akhirnya apa? Udah dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kalau intinya di sini yang diajari sama Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita pengen move on dari masa lalu itu, kita coba menghindar dulu. Kalau kita belum dapat tempat yang tepat, kita coba menghindar dulu. Kita coba menepi, kita coba menyendiri. Untuk apa? Untuk kita introspeksi. Jadi selama di penjara itu Nabi Yusuf alaihissalam kan introspeksi dirinya. Ini kenapa aku kayak gini? Ini kenapa aku begitu dahulu? Gitu. Jadi dia menimbang-nimbang permasalahan dia yang kemarin itu. Gitu. Nabi Yusuf itu akhirnya kan menikah dengan Zulaikha sendiri. Ini karena move on dia dijalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita paham sampai sini ya teman-teman ya. Ada orang, kalau orang bisnis kan, abang-abang di sebelah saya itu orang bisnis. Sampai saya ngikutin kajian-kajian bisnis itu dikatakan kalau kamu pengen sukses, kalau kamu itu pengen bisa ahli bisnis, maka perhatikanlah 5 orang di sekeliling kamu. Kalau 5 orang di sekeliling kamu itu adalah orang yang sukses dalam bidang bisnis, maka kamu termasuk di situ. Kalau di antara kamu 5 orang di antara kamu masih ada 1 yang belum sukses dalam bidang bisnisnya, maka kamu belum termasuk orang yang sukses dalam bidang bisnis. Kalau udah misalkan kalau kata mentoring saya kemarin itu, kalau misalkan 5 orang itu sudah ahli bisnis semuanya sudah berhasil dalam bidang bisnis, coba semuanya pendapatan mereka dikalikan dengan 5, kemudian dibagikan dengan 5, itulah hasil pendapatan kamu selama sebulan. Nah, jadinya intinya kayak gitu. Nah, dari sini ternyata kalau kita pengen udah keluar dengan metode yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, kita juga mengikuti metode yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam cara move on-nya. Ternyata yang paling inti adalah ketika kita itu keluar dari zona seperti itu, kemudian kita cari circle yang bisa mengantarkan kita kepada dekatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yandur ahadukum mayukhalin. Jadi kalau di sekitar, perhatikan ada di sekeliling kamu. Kalau di sekeliling kamu jomblo fisabilillah 5-5-nya, ya kamu termasuk daripada orang yang jomblo fisabilillah. Kalau di sekeliling kamu adalah orang-orang yang sudah menikah semua, maka kamu termasuk orang yang bakal atau OTW hendak menikah. Kalau di sekeliling kamu adalah orang yang punya banyak kucing-kucing keren, maka kamu termasuk daripada orang yang seperti itu juga. Maka inti adalah cari circle yang bisa mengubah kita, cari circle itu yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kalau di sekeliling kita masih ada pencuri, walaupun 1 yang mencuri, walaupun 4-nya adalah orang-orang alim ulama, maka kamu termasuk daripada yang mencuri. 1 itu nggak bisa dijadikan sepenuhnya. Kalau 1 itu bisa menghancurkan yang sepenuhnya, dikarenakan yang 1 ini tidak mengikuti kata yang seterusnya. Nyambung nggak tuh? Mungkin lah kalau sekarang nggak punya circle pertemanan di sini tuh udah banyak banget ini. Bahkan saya nyuruh di sebelah itu buat grup, dan nama grupnya Algoplaya ya teman. Itu circle, betul nggak sih? Algoplaya ya. Nah itu udah rame banget itu. Entah ngobrolin apa-apa, entah ngobrolin segala macam gitu. Dan di situ nggak ada orang yang paling ahli di situ. Semua sama rata kan, tetapi di situ sama merangkul, tapi tujuannya adalah bagaimana kita itu antil jannah. Betul ya. Nah kalau di circle tadi saya katakan, kalau di circle di sekeliling kita itu masih juga, kalau kita katakan yang 5 orang itu bagus ya, ini konsep bisnis yang saya ambil di situ. Jadi kalau di sekeliling kamu adalah orang yang patah hati, yang 1 patah hati, yang 1 lagi ditinggal nikah, yang 1 lagi baru putus pacaran, yang 1 lagi ditelepon nggak bisa diangkat-angkat, yang 1 lagi adalah mereka yang dahulunya sering bahasa kita tuh sleep call, tapi sekarang langsung tiba-tiba di blok nomornya. Ya kamu termasuk daripada orang yang kayak gitu. Padahal kamu pengennya tadi untuk move on, ya kamu bakal terjerumus kepada yang seperti itu. Sedang gara-gara kamu adalah pada circle yang seperti itu. Tapi kalau circle kamu yang kayak isinya hyung agam gitu kan, udahlah keren, udahlah kece, udahlah sudah menikah, nggak apa-apa kalau belum centang biru, nggak apa-apa kalau nggak banyak duit, tapi kan keren ya, tapi kan
tapi kan sultan itu. Nah kayak kamu termasuk daripada orang yang kayak gitu, OTW gitu, sultan KW. Kemudian itu yang pertama ya, cara yang pertama yang kemudian kita pahami dari konsep bisnis yang coba saya angkat, saya coba analogikan. Yang kedua adalah kalau kita itu pengen move on dari masa lalu itu, bismillah. Sambil makan nggak apa-apa, sambil minum nih nggak apa-apa. Ada nanas nggak, Bang? Apa? Ada nanas nggak? Buat apa? Oh, nanas makanan banyak. Perasaan waktu aku ke rumah, aku nggak ada buah. Karena nggak minta, padahal kulkas aku aja kalau diketok nyala itu banyak. Kulkasku kan kecil di kamar. Itu bukan kulkas yang di kamar, itu namanya showcase kayak di hotel-hotel gitu. Apa namanya? Showcase. SHOWCASE, showcase. So, case. Iya, kan biasa kalau di rumah-rumah orang kaya ada tuh, kalau kita mager ke dapur, minuman udah ada di kamar, jadi kita taruh Pocari Sweat, buah-buahan tuh di kamar, bukan berat. Belum beragama. Tapi mereka itu paling pintar untuk memasalahkan pemuliaan tamu, betul. Untuk masalah memuliakan tamu itu bukan main. Sampai-sampai mereka itu kalau datang tamu gitu, jarak sebulan sebelum datang tamu, atau seminggu atau bahkan 3 hari sebelum datang tamu, mereka itu udah nyiapin kambing tanpa harus ditaruh di kulkas yang bisa diketuk itu, tanpa mereka harus kayak gitu, tanpa mereka harus bertanya dulu, tanpa harus mereka tamu itu minta dulu. Tapi mereka paham langsung, kamu kan tamu saya, tamu kan adalah sebagai raja gitu, langsung disodorin. Itu kalau orang zaman jahiliyah itu orang jahiliyah loh, tapi Beda zaman gak sih? Kita zaman tahun 2000 itu jahiliyah. Dulu kan kita juga kemana-mana naik onta, sekarang naik motor, beda zaman, maaf yuk. sama harganya apaan? Berapa sih harga ini? Bismillahirrahmanirrahim, uang usaha. Tetap beda jam, beda zaman, beda tradisi. Beda, ya nggak sih guys? Bener nggak sih gue? Bener dong? Iya dong, 300 orang. Iya dong. Masalah untuk pemulihan, masalah untuk pemulihan tamu itu masalah enggak kan ya? Ini viewers bilang enggak, kalian aja kalau ada tamu kalian cuma sodorin air putih. Udah. Ya karena cuma itu yang dia punya, gitu. Enggak, dia beli padahal di dapur ada makanan apa. Ada. Dia bisa beliin apa misalnya kayak teh pucuk atau apa itu kan murah banget, 2.500, 3.000. Lazim seuzon bang, kita nggak tahu. Yang aku tahu cuma kamu doang. Oh iya. Itu kalau tentang orang-orang jahiliyah tuh begitu. Jahiliyah itu kan tentang orang-orang bodoh ya. Itu orang bodoh aja udah kayak gitu. Ini orang yang pinter, udahlah pinter, udahlah katanya diketok, tapi nggak ada nawarin cuma ini, Yakul doang, Yakul 1, ambil aja 1. Ya nggak sih, datang lah. Teh pucuk sekarang 30. Yakul 1 2.000. Tapi enggak guys, itu mah keburukannya doang. Tapi waktu saya di jemputnya. aku tuh pengen nggak mau ngebully, tapi kamu yang ngebully. Coba kamu tuh bukan kalau ngebully aku nggak apa-apa, tapi jangan stasiun yang dibully. Oh ya, astagfirullah. Kan tadi kalau yang ngechat aku bilang gitu katanya.
bisa tenggelam gara-gara hartanya. Semoga kita yang punya harta meskipun nggak banyak. Bang, jadi saya mau ngasih tahu, ada duit, punya duit nggak? Punya duit? Bukan punya duit. Bukan, maksudnya tuh sekarang kau lagi megang duit nggak? Duit apa? Berapa? Yang duit 1.000, 2.000, 20.000, 40.000, 50.000 gitu. Ada. Saya tanya ini sekarang untuk teman-teman semuanya, duit mana yang pakai peci? Yang ada orangnya itu pakai peci. 2.000. Enggak, 2.000 nggak pakai peci. 100.000. 100.000. Berarti duit yang paling siap untuk masuk ke dalam masjid adalah duit Yang 100.000. 100.000. Tapi kebanyakan di antara kita itu masukin duit yang ke masjid itu adalah duit yang lagi megang golok, Pak. Lagi megang golok. Kemudian duit pedang ya, duit 2.000 gitu. Padahal kita paham, padahal kemarin buat konten review saldonya dong. Tapi yang dimasukkan ke dalam kotak amal ini mah orang sebelah, orang Prancis guys. Semoga di antara kita nggak ada. Kemudian itulah teman-teman, itu Bang Diki ya, ini reminder. Katanya tadi bilang katanya mungkin itulah yang dia punya pada saat itu. Kan kita nggak boleh seuzon dulu, bukan berarti dia tidak. Aduh, aku tuh udah nggak seuzon lagi. Bukan berarti kita tidak ingin memberikan yang pakai peci. Mungkin saat itu dia kayak sedang di jalan, terus cuma ngantongin cash. Kan orang sekarang rata-rata pakai debit gitu ya. Terus mungkin kayak lu cash cuma 50.000. Yang pakai peci, megang dol. Yang paling penting dan paling utama adalah keikhlasan. Percuma kalau misalnya pakai peci, pakai apa kalau tidak ikhlas percuma. Jadi gitu. Ayo kita domekan. Harus kita pahami adalah kalau ada niat pasti ada jalan. Tapi kalau nggak ada niat pasti banyak hambatan dan alasan pasti bakal diberikan kalau kita itu nggak ada niat. Betul ya, paham ya, nyambung bang. Betul. Jadi kalau kita paham tapi kan gimana? Tapi kan gini, nggak kita nggak ngomongin siapa-siapa ya. Tapi kan kebanyakan orang ya. Contoh mereka karyawan swasta yang memang dia kerja, istirahat, makan siang, yang dimana tujuan utama dia adalah sholat. Ketika memang di kantongnya kebetulan memang ada, ya udah. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah tujuannya sholat gitu. Yang penting udah niat kayak gitu. Mungkin mereka mewah, keramik, AC full gitu kan. Jadi enggak gimana gitu. Tapi kebanyakan sekarang kita itu kan kalau disandingkan kantong kanan 100.000, kantong kiri ini gitu. Paling kebanyakan di antara kita malah masukinnya nggak masukin kalau kayak gini mah. Ini 20.000 gede gila. Tuh kan, tuh gitu kan. Tuh. Enggak. Itu kita bukan pelit ya, masih mikir juga lah. Anak kita mau makan susu, mau minum susu. Enggak, kan belum punya anak. Oh iya, kalau udah punya anak, kalau belum punya anak mah ya saya pede aja gitu, masukin 100.000 gitu. Pas jalan, aduh ya Allah nggak ada duit lagi. Enggak. Itu teman-teman ya, kalau bisa itu yang terbaik dari yang kita punya itu sedekahkan. Karena min haitsu la yahtasib itu rezeki itu datang dari mana-mana. Kita masukin lillahi ta'ala ke kotak amal. Kemudian setelah itu dapat TF-an gabut ya. Setelah ini naik dikirim dari adminnya Yung Agam nih. Bayangin tuh, admin saya aja orang kaya, bagaimana sayanya? Berarti saya tuh sultan, guys. Iya. Kalau admin itu pengaruh ke ini nggak sih? Iyalah. Pengaruh. Kau makan anak. Awas keguguran.
kita pilih yang paling keren dulu ke Abuang Diki rank turun ke epic, udah ke legend. main Mau main? isi. Halo Kak Fira, assalamualaikum. Hitungan ketiga, take out 1, 2, ya. Oke Fira, gagal. Aduh Vira, Padahal aku mau kasih pulsa 100.000. So, halo Kak Bibi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, langsung ke pertanyaan. Oke, Afwan Yung izin bertanya. Jadi kan Ane itu punya temennya. Temennya tuh kan ini bahas masa lalu ya. Nah, teman Ane tuh laki-laki ya, temannya laki-laki. Terus masa lalunya tuh dia ceritakan, tiba-tiba cerita masa lalunya tuh buruk gini. Tapi dia tuh sekalian ngomong itu tuh sekalian ngomong katanya mau serius sama Ane gitu. Tapi caranya dengan ngomong langsung, bukan dengan ke murobiah gitu. Nah, terus Ane tuh kalau mau ninggalin dia takutnya dia tuh trauma, gak ada yang hargain gitu, gak ada yang hargain gue gitu, karena gue lagi kayak gini malah mau berubah menjadi lebih baik malah ditinggalin gitu. Tapi kalau misalnya Ane gitu, stay terus sama dia, yang ada kan malah makin dosa gitu Yung. Nah itu menurut Yung Ana harus kayak gimana? nice sekali. Oke. Sebelumnya kita Bang Diki mau jawab Ustaz. Enggak, lagi mau gimana namanya, pakai dulu. Jadi yang pertama jangan pernah menjadi asbab orang itu untuk mendapatkan hidayah. Mbak Bibi boleh suara dulu? Oh iya, gimana sih? Sini, gua aja nggak mute. Karena HP Mbak Vivi bukan iPhone, jadi agak pecah. Wih, sombong Bang Diki. Tapi emang iya, dia makanya kalau Maaf ya. iPhone suka gitu mantul suaranya. Gak apa. Maaf ya Mbak Vivi ya, canda. Unfollow guys. Ini jangan pernah menjadi jangan pernah menjadi ketidakmasuknya asbab orang itu untuk mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita paham ada cerita tentang yang orang itu membunuh 99 orang gitu. Jadi dia bunuh sampai 99 orang, sampai kemudian dia itu pengen tobat, dia datang kepada orang yang ilmu agama, kemudian dia ceritakan, wahai Tuhan, saya segala macam telah membunuh 99 orang. Kemudian orang ini malah mengatakan, tidak, kamu bakal masuk neraka. Kemudian laki-laki tadi makan membunuh laki-laki yang tadi mengatakan itu mengatakan dia bakal masuk neraka. Dia nggak mau bertemu dengan murabi atau ayah kita langsung kalau kita sebagai cewek, maka dia termasuk daripada enggak lah, ini mah bukan termasuk daripada asbab hidayah, ini mah modus lelaki buaya zaman now, bukan hewan berkulit keras berham tajam zaman now gitu. Ada banyak kejadian-kejadian seperti itu, banyak gitu. Yang perlu kita paham adalah kalau mereka itu komitmen banget, maka mereka nggak segan-segan untuk datang kepada murabi kita, mereka datang kepada ayah-ayah mereka gitu. Sebagaimana saya kan nggak datang melalui anaknya langsung, saya malah langsung datang kepada ibunya, saya malah langsung datang kepada bapaknya. Nah begitulah sikap laki-laki yang tidak berlandaskan kulit keras buaya. Itu saya. Oke. Nah yang kedua kalau caranya udah kayak gitu, maka ya sudah, kamu tinggalkan, itu mah tidak termasuk daripada, ya udah kalau kamu sampaikan kepada dia, aku itu mau dong menjadi asbab kamu, karena bersatunya orang itu kan ada beberapa, setidaknya ada 3 ya, ada 3 atau istrinya itu ada laki-laki perempuan bersatu itu ada 3 hal yang dituju. 1, asbab hidayah dari salah satu di antara keduanya, contohnya dari perempuan yang membawa asbab laki-laki ini biar untuk
hijrah atau laki-laki ini untuk perempuan untuk berhijrah. Yang kedua adalah agar kita itu bisa menjadi penuntun mereka ini untuk laki-laki, untuk menuntun mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita itu dapat bimbingan daripada yang menuntun kita. Jadi semua itu klop gitu. Nah kalau mau klop tiga ini kita harus berlandaskan dengan satu jalan yang benar. Kalau jalannya dipenuhi dengan yang seperti itu segala macam, saya pengen hijrah segala macam tapi harus bersama kamu, itu modus-modus ikhwan zaman now, udah tinggalin aja. Beneran kurangnya gitu Mbak Vivi. Ya Mbak Vivi. Kayaknya Mbak Vivi nggak bisa deh. Kayaknya Mbak Vivi lupa nggak bisa ngidupin mic deh. Mbak Vivi pencet gambarnya, terus kan itu ada gambar ini, ada gambar mic. Udah bisa. Nah Ustadz, syukron, tapi satu lagi nih. Jadi kan anak tuh sempat ngobrol, maksudnya ngobrol lah sama dia tuh. Nah terus dia tuh kan masalahnya buruk, pokoknya segala macam aja pernah dicobain gitu dia sama dia. Nah terus mabuk-mabukan juga pernah gitu. Nah terus anak tuh kan nangis gitu, maksudnya kok bisa ada tuh orang yang apa sih namanya mabuk-mabukan dan dia tuh keluarganya tuh mensupport gitu kayak ibunya tuh gak ngelarang gitu, terus kakak-kakaknya gak ngelarang gitu, terus dengan alasan ya udah take care aja asal jangan narkoba katanya gitu. Padahal kan mabuk-mabukan itu juga termasuk narkoba gak sih gitu. Nah habis tuh anak tuh bilang gitu, itu tuh saya mah gak berhak ngelarang gitu, cuman kan yang ngelarang antum tuh Allah gitu kan, bukan lagi saya yang ngelarang, saya mah gak berhak ngelarang, tapi Allah yang ngelarang kamu buat nggak minum minuman keras gitu. Cuman kata dia tuh berlindung di kata open minded gitu, ih apaan sih minum doang gitu, dan juga itu masa lalu kata dia tuh. Tapi dia tuh sekarang tuh masih menormalisasi hal itu gitu susah gitu ngomongnya sama orang kayak gitu, gimana sih? Tinggalin. Takutnya ditinggalin malah makin gitu loh. Ya itu resiko dia. Wah, itu cara kejamnya Mbak. Kalau cara halusnya ada, kalau misalkan gara-gara Mbak yang gajinya dia itu Mbak boleh dimatiin? Boleh. Itu jawaban singkat padat jelasnya, tinggalin urusan dia. Tapi kalau kita paham, kalau Mbak itu tahu dia itu bakal berhenti minum gara-gara Mbak cuman bilang nggak usah minum lagi. Kalau dia bisa berhenti mabuk-mabukan atau dia berhenti apalagi ya, berita maksiat-maksiatan kalau hanya dari lisan Mbak. Tapi kalau masih dalam kategori saya mau berdakwah pada dia, saya mau menyampaikan, udah nggak boleh segala macam gitu. Karena memang saran untuk berdakwah, sekali lagi saya katakan, karena memang ini tujuannya untuk berdakwah. Mbak pengen berhenti dia berdakwah gara-gara Mbak pengen dia berhenti minum minuman gara-gara Mbak gitu. Jadi sampai di sini kita paham ternyata berapa banyak pahala Mbak Vivi yang Mbak Vivi dapetin ketika yang tadinya dia minum kemudian dia berhenti. Berapa banyak pahala yang ngalir ke dalam diri Mbak Vivi kalau Mbak Vivi itu berhasil ngerubah dia. Itu ya Mbak Vivi. Jadi intinya adalah kalau kita masih dalam batas untuk bisa mensupport dia dalam masalah dakwah, kalau kita bisa menjadi asbab dia untuk dalam hidayah, kita coba tuntun dia. Oh saya punya murabi juga, kita tuntun, kita ajak ke sana. Setelah itu kita tinggalin, setelah dia akrab sama murabi kita. Banyak cara yang kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Atau lebih efektifnya cara abang abang Diki tadi, tinggalin. Udah tuh risiko dia gitu. Kalau mau lebih hancur ya udah. Tapi kalau mau cara itu lapangan dakwah silakan ikutin yang tadi gitu Mbak. Kita lanjut yang kedua karena banyak yang nanya-nanya, nanti takutnya Mbak Vivi dihujat nih. Iya baik, enggak, gak usah emosi guys. Guys. Ustaz, syukron. Oke.
Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bibi cek DM ya, Mbak kirim aku nomor. Kasih. Sama-sama, Bang. Cek DM di mana tuh? Bang, Burung. Cek Instagram di. Jux dong. Lanjutlah masalah enggak gitu. Ya, ini ada yang mau lanjut, ada yang mau nanya nih, Bang Renaldo. Assalamualaikum bang. Weh. WhatsApp bang. Kayak gue tuh udah kenal lama kayaknya nih. Iya nggak sih? Kagak, baru kenal sekarang. Ini temen main gua dulu waktu main cupang. Kita pernah main bareng nggak sih dulu, Bang Rinaldo? Pernah bang? Udah, Bang, nanya aja langsung, Bang. Kita memang gini anak. Oke bang, ini mau nanya tentang apa ya? Tentang ini masalah move on aja. Jadi kemarin tuh sempat ini saya minta pendapat abang agak dan juga tips gitu kan kemarin tuh jadi sudah apa ya sudah pisah gitu kan saya sama seorang wanita gitu. Jadi dia mutusin kan. Jadi apa namanya, sudah saya udah punya pacar nih nggak lama, tiba-tiba ngechat lagi kayak lagi gitu. Padahal pada saat itu saya sudah ngerasa sudah kayak mulai terbiasa sendiri, sudah mulai tidak teringat gitu. Tapi gara-gara di chat gitu soal segitu jadi kayak kembali lagi, jadi bingung gitu. Jadi balik lagi galau-galau lagi. Sekarang masih sendiri? Masih ini gagal move on dah itu kayak. Ayo Yung, kasih tip Yung. Itu betul tipsnya dan pandangan abang juga. Lagi-lagi itu jarang ada. Saya baru ini, mungkin abang ini hebat ya, punya dua konsep. Kalau laki-laki itu mereka hanya berpikir, udah kalau tinggalin ya udah gitu. Kalau misalkan nggak ada perasaan yang harus dipendam lama, itu jarang ada laki-laki. Tapi mungkin abang Rinaldo ini spesial guys ya. Kalau dari Allah dia punya pemikiran, tapi juga mengedepankan perasaan. Nah ini keren banget nih. Sama kayak saya pas 12, itu juga kayak gitu bang. Perasaan itu, sama lah kita. Jangan kita teman main dulu. Itu teman main Ini jawab dulu. Oke. Insyaallah. Kebanyakan di antara kita, Abang Rinaldo udah pernah dengar cerita tentang Nabi Yusuf? Kemarin ikut kajian Yusen? enggak. Pernah dengar cerita tentang Nabi Yusuf dengan Zulaikha? Belum. Yang masalah kan ini Nabi Yusuf itu digoda dengan Zulaikha dalam satu kamar, pintu ditutup, kemudian jendela ditutup, atau ventilasi ditutup, nggak ada yang dengar siapa-siapa kecuali Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Pernah yang cerita itu? Yang kalau saya dengarnya waktu yang cerita abang yang nitipin adik ke siapa gitu. Oh bukan, Kayak yang digoda untuk bersetubuh lah kalau bahasa kasar kita. kalau aku saya pernah dengar yang kayak misalnya ada abang gitu, abang cowoknya gitu istilahnya punya adik perempuan dititip ke seorang ulama gitu. Ceritanya dia dititip ke rumah si ulama, berpisah antara pintu gitu. Jadi kayak Adalah abang, kita ini cerita kemana? soalnya ceritanya mirip-mirip nih. Nah gitu ya. Kayak goda-goda beda pintu juga soalnya. Nah ya. Saya pernah dengar. Nah jadi ketika itu ternyata Nabi Yusuf itu ada perasaan nggak untuk melakukan ada.
Ini yang sekelas Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran, ternyata memang betul. Hamad bihi, Nabi Yusuf itu udah pengen gitu. Nabi Yusuf itu udah kayak ya udah deh ayo gitu. Ini kalau bahasa kita ya udah deh kalau kamu mau ngajar kayak gitu, ayo ayo gitu. Ini kalau bukan karena hebatnya, jadi kalau memang itu goda perempuan, bang ya, ini goda perempuan yang nonton di bawah kita tuh perempuan semua. Jadi memang godaan terberat untuk laki-laki itu adalah wanita. Betul, ternyata Nabi terpengaruh. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, campur tangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya bakal terjerumus ke situ. Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quran itu, aku memberikan ayat, jadi aku memberikan tanda-tanda kebesaran kepada Nabi Yusuf alaihissalam sehingga dia tidak melakukan itu. Jadi normal ya bang ya kalau kita itu suka. Sasuke itu kan wataknya kayak saya ya, udahlah diem ganteng kemudian cool gitu, udah diajak ngobrol segala macam kagak mau dibalas di DM banyak gitu, nggak saya gubris gitu. Karena apa? Ya itu dengan menjual mahal, dengan jihad kita untuk melawan hawa nafsu, saya tidak pengen pacaran. Kan Sasuke itu nggak pernah pacaran kan? Tiba-tiba nikah ya sama Sakura gitu. Kalau kita punya prinsip kayak gitu, orang itu bakal kayak penasaran kita, wajar. Kalau kita malah semakin bisa terbiasa sendiri, akan banyak datang cewek-cewek itu menggoda kita. Jadi kita sampai sini ya udah, inilah bentuk jihad kita kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita agar tidak mendekati zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi jangan pernah mendekati zina, pacaran itu termasuk daripada zina, chat-chatan dengan perempuan dengan berbagai tidak ada alasan yang syar'i itu termasuk daripada zina, maka jangan pernah masuk kepadanya. Karena memang itu cobaan bagi perempuan. Bukankah kita sebagai laki-laki itu aslinya adalah penduduk surga? Kemudian gara-gara kurang daripada Nabi Adam alaihissalam, ya Allah saya pengen dong diciptain perempuan gitu. Setelah diciptain perempuan apa yang terjadi? Kata Nabi Adam, Hawa istri saya, kamu jangan deketin pohon itu ya, kamu jangan makan pohon itu ya. Tapi apa yang terjadi? Fitnah perempuan itu luar biasa besar. Tapi apa yang dimakan sama Hawa? Apa yang dilarang sama Nabi Adam? Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan makan, tapi kemudian dimakan. Sebab kita turun ke bumi aja itu diantaranya adalah gara-gara perempuan. Apakah kita mau juga udahlah diturunin dari surga ke dunia, bahkan diturunin lagi ke neraka gara-gara perempuan? Kali ini kita bakal, laki-laki itu nggak pernah salah guys, laki-laki itu betul. Begini bang ya, selamat berjuang. Semoga Allah memberikan kekuatan di atas kekuatan Bang Reynal. Semoga Allah memberikan hikmah di antaranya. Semoga Allah menjadikan kita bertemu bukan hanya ngobrol di sini, tapi kita pernah main berdua dulu kan, main bareng kan di sungai bareng kan, berenang bareng gitu. Soal akrab dulu, padahal kita nggak pernah berenang bareng kemana. Udah kayak SD tuh bang. Ya bang, makasih Bang Ronaldo. Nah gitu ya, itu bang ya. Ya. Berapa? Ini gue mau ngasih pulsa 100.000, cek deh. Juk sih. Sip. Gila, sip doang. So kenal ya. Syukur bang, terima kasih atas tips-tipsnya dan pencerahannya. Insya Allah semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman sekalian semua. Amin. Terutama buat lo yang lagi galau. Iya. Udah bang, gak usah SKSD lah bang. Iya bang. Soal berenang bareng lagi kita, padahal nggak pernah. Iya bang. Astagfirullah, berenang bareng. Woi apa ini? Oh, itu dia. Udah. Thank you Bang Aldo. Semoga cepat dapat yang baru yang lebih baik. Amin. Udah Gam, udah lewat jauh banget Gam. Istirahat. Oh iya guys.
ini saya itu juga manusia, saya mau istirahat. Mungkin lebih dan kurangnya kita lanjutin di tema besok itu apa sih? Udah ngasih tema belum Pak? Astagfirullah. Agam tuh ada lagi ntar tanggal 3. Catat lah guys. Tanggal 3 Oktober ya, buat yang nyariin agam tanggal 3 Oktober, 6 Oktober dan 10 Oktober. Live bareng Husen Live bareng tanggal 12. tanggal 11. Tanggal 11. Mungkin cukup sekian teman-teman semuanya. Jadi